Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem proteksi terhadap sambaran petir langsung atau direct strike ke Gardu 150 kV. Dan ada Joshua, ada Reval Rasid, ada Muhammad Akbar, ada Muhammad Hakim, dan juga ada Rehan Judi dengan dosen pengampu Profesor Reynald Zoro. Latar belakang itu sendiri ada sistem tenaga listrik pada gardu induk harus memiliki tingkat keandalan tinggi untuk menjamin kontinuitas penyaluran daya dari jaringan transmisi ke distribusi. Di wilayah tropis seperti Indonesia, frekuensi sambaran petir yang tinggi menjadi ancaman serius terhadap kestabilan sistem. Sambaran langsung dapat menimbulkan lonjakan tegangan impuls yang berpotensi merusak isolator, transformator, dan peralatan kontrol. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi petir yang andal melalui penerapan kawat tanah, arrester, dan sistem pentanahan. Melalui analisis menggunakan metode bola gelinding pada gardu induk 150 kV Sukarame, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas zona perlindungan dan kesesuaian sistem dengan standar IEC untuk menjamin keandalan dan keselamatan operasi sistem tenaga listrik. Ada rumusan masalah, yaitu bagaimana identifikasi dari gardu induk 150 kV Sukarame dari mulai transmisi hingga transformator yang paling utama. Kemudian bagaimana penerapan metode rolling saver method untuk menentukan wilayah perlindungan petir pada gardu induk. Ketiga, bagaimana menentukan jarak perlindungan antara arrester depan gardu induk dan juga arrester yang terpasang pada transformator. Kemudian ada apa dampak teknis yang terjadi apabila sisi 20 kV di transformator itu tidak dilengkapi dengan arrester tambahan yang terjadi di keandalan kelistrikannya. Kemudian ada tujuannya untuk menganalisis sistem proteksi petir di gardu induk Sukarame, menghitung radius dan sudut lindung menggunakan rolling saver method. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas arrester dari setiap sistem pertanahan, dan juga ada manfaatnya yaitu memberikan pemahaman praksis tentang penerapan sistem proteksi petir, dan dua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keandalan sistem tenaga listrik di nasional atau Indonesia. Yang ketiga saya membacakan itu tentang dasar teori. Dasar teori sendiri memiliki 4 input ya, di mana input pertama berisi tentang sistem proteksi petir pada gardu induk, di mana perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keadaan dan kontinuitas sistem tenaga listrik, karena melindungi peralatan dari lonjakan tegangan, menjaga keadaan dari sistem tenaga listrik. Yang kedua juga ada komponen utama. Komponen utama dari gardu ini merupakan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kawat tanah atau ground wire yang menangkap sambaran petir secara langsung. Yang kedua ada lightning arrester atau LA, itu berguna untuk menyalurkan tegangan ke tanah. Yang ketiga itu adalah sistem pentanahan atau grounding, yaitu tujuannya membuang arus petir tanahan yang ideal berukuran 5 ohm ke bawah. Terus yang ketiga yaitu adalah metode bola gelinding. Metode bola gelinding sendiri merupakan prinsip sebuah bola imajiner dengan radius tertentu digelindingkan di sekitar struktur untuk mengetahui area yang tidak tersentuh oleh bola yang dianggap sebagai daerah yang terlindungi. Di mana untuk menghitung ini kita memerlukan zona perlindungan yang menggunakan bola imajiner dan mengacu pada standar IEC 62305. Dan input yang keempat adalah tegangan lebih atau over voltage. Over voltage sendiri adalah lonjakan yang berpotensi merusak isolasi dan peralatan listrik jika tidak dikendalikan. Sehingga lonjakan sesaat akibat petir atau switching dapat merusak alat-alat atau benda-benda yang ada di gardu itu sendiri. Di sini kita bisa lihat data dari teknis gardu induk itu. Dari hasil yang kita dapat, kita mendapatkan lightning arrester itu 3 komponen, capacity voltage transformer 3 komponen, disconnect switch 3 komponen, current transformasi 3 komponen juga, circuit breaker juga ada 12 komponen, disconnect switch ada 12 juga, disconnect switch itu 12. Jadi bisa kelihatannya seperti sepasang seperti itu. Yang kemudian ada circuit breaker ada 3 biji, current transformer ada 3 biji, lightning arrester ada 4, transformator ada 50.
Selanjutnya ada metode bola gelinding atau rolling spare method. Metode rolling spare digunakan untuk menentukan zona aman dari sambaran petir langsung dengan menggambarkan bola imajiner beradius tertentu di atas struktur. Berdasarkan arus petir 40 kA, diperoleh radius bola yaitu 128,17 meter dan sudut lindung 3,61 derajat. Hasil perhitungan menunjukkan seluruh peralatan gardu berada dalam zona pelindungan dari menara transmisi. Namun, tegangan impuls sebesar 1,2 MP melebihi build sistem 150 kV sehingga diperlukan arrestor dan sistem grounding yang efektif untuk menurunkan tegangan lebih. Metode ini memastikan desain proteksi petir sesuai standar IEC 62305 dan meningkatkan keandalan gardu induk terhadap sambaran langsung. Selanjutnya ada analisis arrestor. Arrestor berfungsi menahan dan menyalurkan tegangan lebih akibat sambaran petir agar tidak merusak isolasi peralatan gardu induk. Berdasarkan hasil perhitungan, tegangan induktif mencapai sekitar 16 kV per meter dengan jarak lindung efektif maksimal 10 meter dari peralatan yang dilindungi. Untuk menjamin pelepasan arus petir yang aman dari ke tanah, sistem ground potential rise atau GPR harus memiliki impedansi kurang dari 1 ohm agar tidak terjadi beda potensial berbahaya. Selain arrestor utama di sisi 150 kV, pada panel 20 kV digunakan arrestor tipe ZNO atau zinc oxide untuk melindungi feeder distribusi dari lonjakan tegangan sisa. Dengan konfigurasi ini, sistem proteksi di gardu induk Sukarame mampu menjaga keandalan operasi dan keselamatan peralatan dari dampak sambaran petir langsung maupun tidak langsung. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem proteksi di GI Sukarame bekerja efektif dan sesuai standar IEC. Kedua, radius lindung 128,17 dan 61 derajat, menjamin zona. Yang ketiga, arrestor dan grounding meredam tegangan impuls 1,26 MV. Yang keempat, koordinasi isolasi memenuhi build standar. Yang kelima, proteksi 20 kV cukup melalui arrestor tegangan tinggi. Sarannya, yang pertama, lakukan pengukuran grounding berkala, tahanan kurang lebih 5 ohm. Yang kedua, uji arrestor secara periodik, terutama musim hujan. Yang ketiga, tambahkan arrestor sisi 20 kV untuk proteksi ganda. Yang keempat, tingkatkan pelatihan keselamatan tegangan tinggi. Yang kelima, evaluasi konfigurasi proteksi setiap 5 tahun atau pasca sambaran besar. Ya, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.